recovery itu memang agak berat. Saya katakan tentunya kembali lagi dari sisi emiten akan berpikir ulang atau melihat kondisinya seperti apa, karena tentunya dalam kondisi sekarang walaupun bisa menerbitkan tentunya dengan biaya atau kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua dari segi investornya juga mungkin akan lebih selektif atau picky lah untuk berinvestasi di MTN ataupun obligasi. Nah, pertanyaannya kalau misalkan setelah recovery, tentunya saya rasa sektor-sektor yang memang punya peluang cepat untuk recovery, ya tentunya mereka punya peluang untuk juga menerbitkan MTN atau obligasi. Tapi ada beberapa sektor yang tentunya saya rasa tidak gampang juga untuk recovery, termasuk mungkin seperti yang dengan pariwisata, perhotelan dan sebagainya. Kalaupun misalkan sudah slowing down kan tentu orang tetap berhati-hati untuk bepergian, untuk traveling, untuk liburan, ya. akan takes time juga. Gitu kan. Tapi yang misalkan seperti kembali lagi multi finance, misalkan bisa recovery bisa lebih cepat, mereka akan bisa lebih cepat lagi untuk menerbitkan kembali, karena dalam kondisi sekarang pun saya melihat trennya multi finance masih ada beberapa multi finance yang melakukan penerbitan dan cukup sambutannya cukup baik juga dari market gitu. Jadi tergantung sektornya, sektor apa yang recovery-nya cukup cepat ya, ada juga yang mungkin lambat. Ya kita lihat ada beberapa sektor lah yang Menurut Pevindo sektor apa Pak yang bisa menerbitkan tapi MTN ini setelah badai ini berlalu? mungkin kalau pertanyaannya adalah tentang MTN, ini kita juga bisa lihat dari kacamata lain dalam arti mengenai regulasi mengenai MTN. Karena banyak yang merasa bahwa dengan regulasi MTN dari OJK sekarang, mereka lebih baik ke obligasi sekalian gitu, daripada MTN, tapi by regulation sudah seperti obligasi sebetulnya gitu ya. Jadi saya lebih melihatnya ke pasar surat hutang secara keseluruhan ya. Tapi kalau ditanya mengenai MTN atau obligasi, kalau saya melihatnya sekarang dengan MTN memang masih bisa lebih cepat prosesnya, tapi tidak secepat sebelumnya. Jadi kadang-kadang ada pihak-pihak atau emiten yang merasa bahwa ya sudah lebih baik ke obligasi aja langsung daripada cuma MTN yang dimana investornya juga terbatas gitu ya dibandingkan dengan obligasi yang bisa dibuka seluas mungkin. Nah Pak, kalau kita melihat begitu Pak, ini kan kuartal 2 begitu di tahun 2020 ini, di kuartal 2 ya, bisa dikatakan cukup suram. Memasuki kuartal 3 ada harapan begitu, bahkan di kuartal 4 juga semuanya berharap bisa kembali normal, semuanya berjalan seperti sedia kala. Tapi kalau misalnya kita kembali normal di kuartal 3 ataupun di kuartal 4, seperti apa sektor-sektor yang akan mulai mendominasi melakukan penerbitan MTN Pak? Ya, kalau MTN kembali lagi sebetulnya tidak merefleksikan kondisi surat hutang secara keseluruhan ya, surat hutang korporasi secara keseluruhan. Kalau MTN saya rasa mungkin karena kalau secara keseluruhan surat hutang itu adalah kembali lagi multi finance ya, dan perbankan yang cukup dominan. Untuk MTN sebetulnya karakteristiknya adalah pertama dari segi size-nya juga memang tidak terlalu besar. Yang kedua ratingnya juga banyak yang memang tidak terlalu tinggi, dan tentunya jumlah investor yang mereka harapkan juga tidak terlalu banyak ya. Jadi tiga karakteristik itu yang menjadi ciri khas untuk market atau segmen MTN ini. Jadi saya pikir kalau ditanya sektornya, kembali lagi kalau ada sektor-sektor yang recovery-nya cepat seperti multi finance ya mungkin